di mana bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut menyerahkan kembali dokumen persyaratan pendaftaran yang disyaratkan oleh KPR Unsut. Apabila dalam dokumen persyaratan terdapat data yang belum dilengkapi oleh bakal calon presiden BEM dan juga wakil presiden BEM Unsut, maka KPR Unsut memberikan tenggang waktu kepada bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut untuk melengkapi data tersebut maksimal 1 hari setelah batas waktu yang telah ditentukan. Ayat yang kedua, waktu pengembalian persyaratan ditentukan dan disepakati oleh KPR Unsut. Ayat ketiga, pengembalian dokumen persyaratan peserta pemira wajib diserahkan langsung oleh bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut kepada tim verifikasi. Ayat keempat, bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut tidak dapat mengundurkan diri setelah pengembalian persyaratan peserta pemira dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan. Ayat kelima, bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut yang telah melakukan tahapan pengembalian dokumen persyaratan sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPR Unsut berhak mengikuti tahapan verifikasi dokumen persyaratan. Kepada para peserta yang ingin bertanya berkaitan dengan pasal yang telah dibacakan, harap pertanyaannya dituliskan dulu di kolom chat dan nanti akan dikumpulkan oleh KPR yang nantinya akan dijawab setelah sesi materi ini selesai. Oke, untuk selanjutnya ada verifikasi dokumen. Untuk verifikasi dokumennya ini dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2020. Nah, verifikasi dokumen itu diatur pada pasal 18 bab 6 di Tata Tertib Pemira Unsut 2020. Nah, pasal 18 ini bisa dilihat ya teman-teman di tatipnya. Apakah sudah dibuka tatipnya? Jika sudah, saya akan bacakan. Pasal 18, verifikasi dokumen persyaratan. Ayat 1. Verifikasi dokumen persyaratan adalah tahapan dari pemira BEM Unsut di mana KPR Unsut memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon presiden dan wakil presiden BEM Unsut untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden BEM Unsut. Pemeriksaan tersebut dalam bentuk kelengkapan administratif, yaitu yang telah ditetapkan oleh KPR Unsut. Ayat 2. Dalam pelaksanaannya, tahapan verifikasi dokumen persyaratan akan diselenggarakan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Ketua KPR Unsut. Ayat 3. Tim verifikasi berjumlah maksimal 15 orang yang berasal dari keanggotaan KPR Unsut. Ayat 4. Tim verifikasi dalam menjalankan tugas dan wewenang terbebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun serta didampingi oleh Bawaslu Unsut. Ayat 5. Apabila terdapat dokumen administratif peserta pemira yang tidak sesuai, tim verifikasi menyerahkan dokumen tersebut kepada bakal capres dan cawapres BEM untuk diganti dan atau diperbaiki dan atau ditambah. Tim verifikasi memberikan tenggang waktu kepada bakal calon presiden dan wakil presiden BEM Unsut untuk mengganti dan atau memperbaiki dan atau menambah data tersebut maksimal 1 hari setelah batas waktu yang telah ditentukan. Ayat 6. Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut yang telah lolos tahapan verifikasi dokumen persyaratan selanjutnya dapat langsung mengikuti tahapan penetapan peserta pemira BEM Unsut sesuai dengan ketetapan KPR Unsut. Nah, setelah verifikasi dokumen, ada mekanismenya juga. Nah, mekanismenya bisa dilihat pada bab 7 pasal 16. Apakah sudah dilihat teman-teman semua? Jika sudah, saya akan bacakan. Bab 7, mekanisme pengambilan, pengembalian, dan verifikasi persyaratan peserta pemira. Pasal 19, ayat 1. Pengambilan dan pengembalian dokumen persyaratan peserta pemira dilaksanakan paling lama 3 hari. Ayat 2. Apabila pada masa pendaftaran tidak dapat sama sekali pasangan bakal capres dan cawapres BEM yang melakukan pengembalian dokumen persyaratan, dilakukan perpanjangan. Ayat 3. Apabila pada masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan bakal capres dan cawapres BEM yang melakukan pengembalian dokumen persyaratan, dilakukan perpanjangan. Ayat 4. Masa perpanjangan pertama paling lama dilakukan selama 2 hari. Ayat 5. Masa perpanjangan kedua paling lama dilakukan selama 1 hari. Hanya berlaku untuk tahapan pengembalian dokumen persyaratan. Dari bab dan pasal yang telah saya kemukakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, teman-teman bisa menulis pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan
jawab akan dijawab setelah materi selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya penetapan paslon dan nomor urut yang akan dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Diatur pada bab 8 berkaitan dengan penetapan peserta. Pasal 20. Kepada para peserta bisa membuka bab 8 pasal 20. Oke, apakah sudah? Baik, saya anggap sudah. Ayat pertama, pasal 20. Penetapan peserta adalah tahapan dari pemilihan BEM Unsut, di mana pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut yang sudah lolos dari tahapan verifikasi dokumen persyaratan akan ditetapkan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden BEM Unsut oleh KPR Unsut. Ayat kedua, dalam pelaksanaannya, tahapan penetapan peserta terdiri atas 3 poin. Poin A, penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut menjadi peserta pemira BEM Unsut dengan cara KPR Unsut memberikan surat keterangan penetapan peserta pemira BEM Unsut kepada peserta. Poin B, deklarasi pemira damai dan penandatanganan dan kontrak politik peserta pemira untuk mematuhi tata tertib pemira BEM Unsut dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh KPR Unsut. Poin C, penetapan nomor urut peserta pemira BEM Unsut tata caranya ditentukan oleh KPR Unsut dan dihadiri oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut. Kepada para peserta yang ingin bertanya berkaitan dengan pasal yang telah dibacakan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, yang nantinya akan dijawab oleh pihak KPR pada saat sesi materi ini berakhir. Oke, selanjutnya ada kampanye. Kampanye ini dilakukan pada tanggal 4 sampai 10 Januari 2021. Nah, kampanye ini tuh diatur dalam tata tertib pemilihan raya Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020 pada pasal 21 bab 9. Nah, bisa dibuka ya teman-teman semua tata tertibnya bab 9 pasal 21. Oke. Saya akan bacakan pasal 21 bab 9. Bab 9. Kampanye. Pasal 21 ayat 1. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan atau tim sukses untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara lisan dan atau tertulis kepada KBM Unsut. Ayat 2. Pelaksanaan kampanye pemira BEM Unsut harus di bawah pengawasan KPR dan Bawasra. Ayat 3. Dalam kampanye pemira BEM Unsut, pemilih mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Ayat 4. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Ayat 5. Hal-hal mengenai kampanye diatur lebih lanjut di dalam tata tertib kampanye. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan dalam bab dan pasal ini, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dijawab pada saat materi selesai. Terima kasih. Kemudian debat yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Januari tahun 2021. Debat sendiri merupakan bagian dari kampanye di mana paslon bertukar pendapat, debat merupakan kegiatan dari kampanye di mana paslon bertukar pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Sekali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya berkaitan dengan yang telah dibacakan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang nantinya akan dijawab pada saat sesi materi ini terakhir. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada masa tenang. Bentar ya teman-teman, sedang ada sudah. Nah, masa tenang ini dilakukan pada tanggal 11 sampai 13 Januari 2021. Nah, masa tenang ini tuh ada di tata tertib pemira Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020 pada bab 10 pasal 23. Silakan teman-teman bisa dilihat dulu di tata tertibnya. Oke.
Saya akan bacakan bab 10 tentang masa tenang. Bab 10, masa tenang. Pasal 23. Ayat 1. Peserta pemira BEM Unsut dilarang melakukan kampanye. Ayat 2. Peserta pemira BEM Unsut wajib menarik kembali seluruh alat peraga kampanye. Ayat 3. Peserta pemira BEM Unsut wajib menjaga keamanan dan ketentraman selama masa tenang. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan dari bab dan pasal ini, silakan dituliskan di kolom chat. Oke, terima kasih. Selanjutnya perhitungan dan penetapan. Perhitungan sendiri diatur pada bab 12 pasal 25. Kepada teman-teman bisa dibuka bab 12 pasal 25. Ayat yang pertama menjelaskan perhitungan suara dilaksanakan setelah tahapan pemungutan suara di ITPS selesai. Ayat kedua, perhitungan suara dihadiri oleh masing-masing saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut. Pasal yang ketiga, tata cara perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara diatur lebih lanjut di tata pemungutan dan perhitungan suara. Kemudian untuk penetapan diterangkan di bab 13 pasal 26 tentang penetapan hasil pemira BEM Unsut. Teman-teman bisa membukanya bab 13 pasal 26. Ayat yang pertama, penetapan hasil presiden dan wakil presiden BEM Unsut dikeluarkan maksimal 1 hari setelah rekapitulasi perhitungan suara dilakukan. Ayat yang kedua, penetapan hasil presiden dan wakil presiden BEM Unsut ditandatangani oleh KPR. Kepada seluruh teman-teman peserta yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang nantinya akan dijawab pada saat sesi materi ini berakhir. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pencoblosan. Nah, pencoblosan ini tuh dilakukan pada tanggal 19 sampai 20 Januari 2021. Nah, pencoblosan atau pemungutan suara ini tuh bisa dilihat pada tata tertib pemira Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020 pada bab 11 pasal 24. Silakan teman-teman bisa dilihat. Oke, saya bacakan ya. Bab 11, pemungutan suara pasal 24, ayat 1. Tahapan pemungutan suara adalah tahapan dari pemira BEM Unsut, di mana pemilih dapat menggunakan hak pilihnya melalui media elektronik yang disediakan oleh KPR Unsut dan dilaksanakan secara daring. Ayat 2. Hari, tanggal, dan waktu tahapan pemungutan suara bagi pemilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden BEM Unsut ditetapkan oleh KPR Unsut. Ayat 3. Tempat pemungutan suara elektronik yang selanjutnya disebut ITPS adalah tempat pemilih yang telah berhasil melakukan registrasi memberikan suara pada hari pemungutan. Pada hari pemungutan suara pemira BEM Unsut yang telah ditetapkan oleh KPR Unsut. Ayat 4. Registrasi merupakan tahapan di mana pemilih memasukkan foto diri beserta KTM dan divalidasi oleh KPR Unsut. Ayat 5. Apabila pemilih merupakan mahasiswa baru yang belum memiliki KTM, dapat melakukan registrasi dengan memasukkan foto diri beserta KSM dan divalidasi oleh KPR Unsut. Ayat 6. Setiap peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pemungutan suara harus diawasi dan diperiksa terlebih dahulu oleh KPR Unsut. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat ya, teman-teman semua. Terima kasih. Oke, mohon maaf sebelumnya ada yang terlewat. Teman-teman bisa membuka bab 11 pasal 24 ayat 4 dan ayat 5 berkaitan dengan registrasi data pemilih yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 27 Januari tahun 2021. Teman-teman bisa membuka di bab 11 pemungutan suara pasal 24 di tata tertib pemira Unsut 2020. Bagaimana, apakah sudah? Oke, akan saya anggap sudah. Ayat 4, registrasi merupakan tahapan di mana pemilih masukkan foto diri beserta KTM dan divalidasi oleh KPR Unsut. Apabila pemilih merupakan mahasiswa baru, ayat 5, apabila pemilih merupakan mahasiswa baru yang belum memiliki KTM dapat melakukan registrasi dengan masukkan foto diri beserta KTM dan divalidasi oleh KPR Unsut. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang nantinya akan dijawab pada saat sesi materi ini selesai.
Oke, selanjutnya ada masa gugatan. Nah, masa gugatan ini itu dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 Januari 2021. Nah, pada masa gugatan itu bisa dilihat pada tata tertib Pemira Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020 pada bab 16 pasal 29. Bisa lihat ya teman-teman semua. Oke, saya bacakan ya. Bab 16, masa gugatan, pasal 29, ayat 1. Masa gugatan adalah masa di mana Bawasra menerima gugatan mengenai penetapan hasil perolehan suara pemira KBM Unsur yang disertai dengan bukti yang jelas. Ayat 2. Masa gugatan diatur lebih lanjut di peraturan Bawasra. Oke, teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan dari bab dan pasal yang saya utarakan, silakan bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya, sidang penyelesaian sengketa yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 25 Januari pada tahun 2021. Diatur pada tata tertib Pemira bab 18 tentang sanksi dan pelanggaran. Mohon maaf, bab 17 berkaitan dengan masa persidangan sengketa perselisihan hasil Pemira. Kepada teman-teman semua bisa membuka bab 17 pasal 30 tentang masa persidangan sengketa perselisihan hasil Pemira. Apakah sudah teman-teman? Oke, akan saya anggap sudah. Ayat pertama, masa persidangan dilaksanakan selama 2 hari terhitung setelah masa gugatan berakhir. Dalam masa persidangan, majelis hakim bebas dari tekanan dan pengaruh oleh pihak manapun dan atau pihak yang berkepentingan. Ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan perselisihan hasil Pemira diatur dalam peraturan Bawasra. Untuk teman-teman semua dari seluruh pasal dan juga bab yang sudah dibacakan, apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang nantinya akan dijawab setelah materi sesi ini berakhir. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, tadi ada yang bertanya ya dari Himafar. Dari Himafar, Mas Zulfanida dari Zulfanida Akmelati izin bertanya, bisa dijelaskan mengenai bentuk seperti apa dan mekanismenya, mungkin bisa dijelaskan. Oke, mungkin saya izin menjawab ya. Baiknya, sorry. Jadi ITPS-nya itu kita tuh berbentuk website. Nah, dan apa sih mekanismenya itu? Tadi kan sudah dijelaskan ya pada sebelumnya itu pada registrasinya ya sudah dijelaskan ya. Kalau misalnya untuk mahasiswa lama yang memiliki KTM itu bisa foto selfie gitu dengan KTM-nya dan nanti akan divalidasi oleh tim KPR atau PPR. Setelah itu setelah divalidasi, lalu nanti para peserta yang sudah divalidasi itu bisa mencoblos di hari pencoblosan tersebut. Gitu. Dan untuk mahasiswa baru 2020 kan belum mendapatkan KTM ya, bisa
ini kan KSM-nya, KSM-nya, pengambilan KSM-nya dan divalidasi dan bisa mencoblos di hari yang sudah ditentukan oleh KPU. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Izin menjawab untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Zulfanida. Mohon maaf Mbak Zulfanida ya. Berkaitan dengan validasinya sesuai yang telah ditampilkan pada timeline pemilihan kita, yang PPT yang telah kita tampilkan. Mohon maaf sebelumnya terjadi salah penulisan. Registrasi data pemilih atau validasi itu dilaksanakan selama 14 hingga 17 Januari tahun 2021. Mohon maaf atas kesalahan penulisannya. Begitu. Apakah terjawab dari Mbak Zulfanida? Oke, sama-sama Mbak Zulfanida. Oke, kepada Mas Wahidin, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin untuk teman-teman semua yang ingin bertanya berkaitan dengan pasal ataupun bab yang telah dibacakan oleh kita, oleh saya dan Mas Dani, sekiranya belum ada yang jelas, monggo ditanyakan di kolom chat, nanti akan dijawab oleh saya dan juga Mas Dani. Oke, ada pertanyaan dari Himapol Visip. Kapan Pemira diunsut memakai sistem partai mahasiswa supaya representasi mahasiswa yang mendaftar Pemira semakin banyak? Untuk pertanyaan kapan, mohon maaf, di luar kapasitas dari KPR tahun ini, yang pasti untuk tahun ini kita belum memakai sistem tersebut. Dan semisal akan memakai sistem tersebut, harus ada pengkajian ulang dari pihak KPR dan juga DLM Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih. Apakah Himapol Visip sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Untuk teman-teman semua yang masih ingin bertanya dan dirasa kurang jelas berkaitan dengan pasal ataupun bab yang telah dibacakan, monggo dituliskan pertanyaannya di kolom chat yang nanti akan dijawab oleh saya dan juga Mas Dani. Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada hal yang masih kurang jelas ataupun ingin ditanyakan berkaitan dengan pasal ataupun bab yang telah dibacakan tadi?
Pertanyaan dari Himapol Agung Pangestu. Terima kasih Mas Agung. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, tata pelaksanaan pemilihan ini secara umum akan dilaksanakan secara daring. Pertanyaan saya, mohon dijelaskan bagaimana cara KPR dan Bawasra mengawasi proses kampanye dari bakal calon tersebut. Izin menjelaskan Mas Agung Pangestu, izin menjawab juga. Dalam masa kampanye ini dibagi menjadi dua sistem daring dan juga sistem luring. Untuk sistem luring sendiri akan para bakal calon Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM berhak untuk memasang pamflet ataupun banner-banner di setiap fakultas dengan diawasi oleh Bawasra untuk pemasangannya. Kemudian untuk luring, untuk daring berkaitan dengan penyebaran pamflet ataupun pembuatan room berkaitan dengan pemaparan visi misi tetap akan diawasi oleh Bawasra dengan cara Bawasra akan meminta kejelasan atau meminta apa saja lewat media apa saja para pasangan calon itu akan menyebarkan pamflet ataupun cara dia berkampanyenya, dan juga mungkin ketika memang sudah melakukan atau akan ingin melakukan pertemuan dengan beberapa fakultas, Bawasra pun akan turut hadir di situ, Mas. Begitu. Apakah sudah terjawab? Bagaimana Mas Agung? Apakah sudah terjawab? Kepada Mas Agung Pangestu, apakah sudah terjawab? Apa mungkin ada yang kurang jelas dari jawaban saya? What do you do in your free time? Oke, terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya. Kepada teman-teman semua, apakah masih ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pasal dan bab yang telah dibacakan oleh kami berdua, saya dan juga Mas Dani? Bagaimana dari teman-teman peserta, apakah ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan pasal dan juga bab yang telah dibacakan? Sekali lagi kepada para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jika dirasa akan bertanya dan memerlukan waktu yang lama dalam proses pengetikan, bisa absen terlebih dahulu dengan cara izin bertanya, baru setelah itu mengetikkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan dari para peserta semua?
Ditunggu ya teman-teman untuk si timernya sampai jam 13 lewat. Bagaimana teman-teman semua, apakah ada yang ingin tanyakan? Ditunggu hingga pukul 13:55 menit. Atau mungkin dirasa pertanyaannya sangat panjang, mungkin bisa absen terlebih dahulu supaya kami tahu kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Khawatirnya ketika sudah sesi ditutup masih dalam proses pengetikan. Sekali lagi kepada teman-teman peserta ditunggu pertanyaannya jika ada yang ingin bertanya hingga pukul 13:55 menit atau pukul 2:05 menit. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nampaknya dari Mas Agung Pangestu dari Himapol. Mohon maaf Mas, mau nanya lagi nih. Untuk perhitungan itu bisa dijelaskan lebih rincinya lagi. Berkaitan dengan perhitungan, kita pada pemilihan kali ini memakai sistem web. Jadi ketika masa pencoblosan sudah berakhir, maka kami dari pihak KPR dan Bawaslu akan mengundang dari setiap masing-masing pasangan calon presiden juga wakil presiden BEM, dan juga tim suksesnya untuk menghadiri proses penghitungan suara. Perhitungan suara sendiri akan berlangsung secara otomatis yang dihitung langsung dalam webnya. Nanti jadi selama pencoblosan akan diakumulasikan sendiri oleh sistem yang nantinya akan ditampilkan dan dilihat langsung oleh para calon presiden dan juga wakil presiden BEM Unsut tahun 2021. Bagaimana Mas Agung? Apakah jawaban saya kurang jelas atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan kembali?
Oke, mungkin izin menambahkan, Mas, untuk proses perhitungan atau proses penglihatan hasil suara, nantinya setiap mahasiswa yang bisa hadir, maka boleh menghadiri prosesi pengumuman hasil atau proses perhitungan tersebut. Dan juga nanti akan ditampilkan atau akan disinkronkan dengan live di YouTube atau mungkin live di Zoom. Seperti itu, Mas. Jadi kepada siapapun mahasiswa itu yang mungkin domisili bukan di PWT ataupun jauh dari daerah kampus bisa melihat dan mengawal prosesi perhitungan dan juga hasil dari hasil pencoblosan Pemira 2020 ini. Bagaimana Mas Agung? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau mungkin jawaban saya kurang jelas? Bagaimana? Sekali lagi Mas Agung Pangeso, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya benar Mas Agung. Jadi dari sistemnya langsung yang menghitung proses pencoblosan, hasil dari proses pencoblosan tersebut gitu. Oke, terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain mungkin apakah masih ada yang mengganjal ataupun suatu hal yang belum jelas berkaitan dengan pasal dan bab yang telah dibacakan tadi? Apakah ada pertanyaan? Sekali lagi, pertanyaan terakhir dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pasal dan juga bab yang telah dibacakan? Oke, sepertinya bisa dicukupkan di sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Saya ingin mengingatkan bahwa ada 3 dokumen, yaitu surat keterangan kesehatan dan bebas nafza, surat keterangan aktif kuliah, dan KHS yang tidak bisa diperoleh pada hari libur. Jadi kepada siapapun itu, gunakan hari kerja secara maksimal untuk memenuhi dokumen tersebut dan pastikan bahwa dokumen tersebut sudah lengkap. Dan pada peraturan KPR diatur bahwa kepada siapapun itu bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan mendaftar minimal harus mengumpulkan 300 KTM dari keseluruhan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Dan 300 itu dihitung berdasarkan rumus proporsional. Berkaitan dengan rumus proporsional, akan saya beritahu, rumus proporsional itu jumlah keseluruhan mahasiswa pada fakultas tersebut dibagi jumlah keseluruhan mahasiswa aktif pada skala UNIF dikalikan 300. Sekali lagi, rumus proporsional itu banyaknya mahasiswa aktif pada sebuah fakultas dibagi banyaknya mahasiswa aktif pada Universitas Jenderal Sudirman dikalikan 300. Untuk keterangan lebih lanjut, nanti akan lebih dijelaskan oleh KPR yang akan didengarkan langsung oleh kepada setiap bakal calon presiden dan wakil presiden pada saat pengambilan berkas pendaftaran. Terima kasih. Oke, teman-teman semua. Kan bisa dilihat tuh dari gambar atau dari poster tersebut, golput bukan solusi. Ayo memilih. Nah, aku mau menekankan semua kepada teman-teman semua di sini,
diusahakan untuk tidak golput. Kenapa sih jangan golput? Karena suara kita itu sangat berharga buat pemilihan BEM Unsut tahun ini dan tahun depannya. Jadi marilah kita pilih pemimpin sesuai dengan hati kita, dan jangan lupa juga dilihat dari visi misi yang mereka berikan. Ini bisa dipilih sesuai hati juga. Jika visi dan misinya sudah stuck gitu dengan kita. Dan diusahakan banget jangan golput, dan mari ramaikan pemilihan Unsut 2020. Terima kasih semuanya. Baik, telah tiba kita pada penghujung acara sosialisasi pada siang hari ini. Saya mewakilkan teman saya Dani dan juga Komisi Pemilihan Raya Unsut 2020 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para perwakilan dan hadirin yang telah bersedia hadir pada acara sosialisasi pada siang hari ini. Sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar, alhamdulillah. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan pada acara sosialisasi pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ada 3 dokumen, yaitu surat keterangan kesehatan dan bebas nafza, surat keterangan aktif kuliah, dan KHS yang tidak bisa diperoleh pada hari libur. Oleh karena itu, gunakanlah hari kerja semaksimal mungkin untuk memenuhi kelengkapan dokumen tersebut dan pastikan bahwa dokumen tersebut sudah lengkap. Dan juga pada peraturan KPR tertulis bahwa salah satu persyaratan menjadi capres dan cawapres BEM Unsut diwajibkan mengumpulkan minimal 300 KTM mahasiswa aktif yang dihitung secara proporsional. Berkaitan dengan perhitungan atau rumus proporsional sendiri, yaitu jumlah mahasiswa aktif fakultas dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif Universitas Jenderal Sudirman dikalikan 300. Dikalikan 300. Saya ulangi, rumus proporsional adalah banyak mahasiswa aktif fakultas dibagi dengan banyak mahasiswa aktif pada Universitas Jenderal Sudirman dikalikan 300. Untuk masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada saat peserta melakukan pengambilan dokumen persyaratan pada saat pendaftaran. Saya tutup acara sosialisasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta, perwakilan dari masing-masing fakultas, himpunan, ataupun UKM-UKM di setiap fakultas dan juga UKM universitas. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan golput, sukseskan Pemira 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dipersilakan untuk meninggalkan room pada siang hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Udah berles. Siapa? KPI. Oh,